Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frederikus Putra Fahik, NPM 12210013. Di sini saya akan membacakan tentang pustaka, yaitu jagung dan padi. Yang pertama, komoditas jagung. Jagung merupakan tanaman musiman. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi antara 1 sampai dengan 3 meter. Ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Batang jagung tegak dan mudah terlihat sebagaimana sulung dan tubuh. Namun tidak seperti padi atau gandum. Batang cukup kokoh namun tidak mengandung banyak liquid. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produktif meskipun bunga dipindah. Beberapa varietas unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif dan disebut sebagai varietas prolific. Jenis jagung yang dikembangkan saat ini adalah jagung hibrida yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Purwono dan Rudi 2005. Komoditas padi. Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi bahan makanan ini yang mampu mencukupi 63% total kecukupan energi, 38% protein. Kandungan gizi dari beras tersebut menjadikan komoditas padi sangat penting untuk kebutuhan pangan sehingga perhatian di Indonesia memenuhi kebutuhan beras sangat bagus. Swastika 2007. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Febiana Kolo dengan NPM 12210007. Materi mengenai satu latar belakang. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Jadi, keberdayaan akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misalnya jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serilia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serilia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai hasil produk budidaya. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selamat malam untuk semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Zeftianus Lisu, NPM 12210023. Saya sebagai pemateri. Slide yang selanjutnya, tujuan dari program pengembangan usaha pertanian di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Belu tahun 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal membantu masyarakat memberikan bantuan benih, pupuk, dan obat-obatan serta alat pertanian yang dibutuhkan kelompok tani. Kendala yang dialami dalam melakukan program pengembangan usaha. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marsilia Mau, NPM 12210035. Di sini saya akan membacakan slide berikut, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Tujuan dari program pengembangan usaha pertanian di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Belu pada tahun 2022. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam hal membantu masyarakat memberikan bantuan seperti benih, pupuk, obat-obatan, serta alat-alat produksi pertanian yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Kendala yang dialami dalam melakukan program pengembangan usaha pertanian di Kabupaten Belu pada tahun 2022 yaitu anggaran, sehingga belum bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan dalam produksi padi dan jagung secara optimal karena masih rendah produksi dan produktivitasnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Neri Kalisa Taek, NPM 1221001. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik padi sawit. Pada Kecamatan Lamaknan Selatan dengan luas tanam 3 hektar, luas panen 3 hektar, produktivitas 35 hektar dengan hasil produksi 10 ton. Yang kedua, pada Kecamatan Reinhardt, luas tanam 1 hektar, panen 1 hektar, produktivitas 39,78 dengan hasil produksi 4.908 ton. Dan yang ketiga, Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas tanam 2 hektar, panen 2 hektar, produktivitas 39,78 dengan hasil produksi 7.878 ton. Pada diagram ini, hasil produksi yang paling terbanyak terdapat pada Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas tanam 2 hektar, luas panen 2 hektar, produktivitas 39,78 dengan hasil produksi 7.878 ton. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfredus Triviantus Nule, NPM 2210024. Baik, slide yang selanjutnya tentang solusi. Solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala yaitu melaksanakan produk dan produktivitas, serta memberikan usulan kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan membangun ekosistem pembiayaan kepada kelompok tani seperti sarana produksi. Penelitian dalam program pengembangan usaha tani Kabupaten Belu tahun 2022, yaitu pemerintahan tidak melakukan penelitian karena pemerintahan langsung turun ke lapangan untuk survei masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Jadi baik, di sini saya akan membacakan slide yang berikut tentang penelitian. Penelitian program pengembangan usaha pertanian di Kabupaten Belu tahun 2022, yaitu pemerintah tidak melakukan penelitian karena pemerintah langsung turun ke lapangan untuk survei masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Sekian, terima kasih. Saya Wilhelmina Hasan, NPM 122100021 sebagai pemateri. Slide yang berikutnya tentang pencapaian dari program ini. Dalam program pengembangan usaha pertanian Kabupaten Belu, yang dicapai dari program ini adalah secara umum untuk menjawab indikator kinerja, indikator tujuan, dan indikator program yang bertujuan untuk menjawab sarana produksi dan sarana produktivitas yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Perkenalkan, nama saya adalah Lana Odilia Suri, NPM 122100030. Kinerja yang dilakukan dalam program pengembangan pertanian di Kabupaten Belu pada tahun 2022. Program pemerintah yang signifikan dalam pengembangan pertanian dan program pengembangan sarana dan prasarana pertanian kurang lebih untuk menjawab indikator pertanian. Nama saya Ubaldus Sudianto Sepunap dengan NPM 1221010. Di sini saya akan membacakan slide yang berikut dengan judul program pengembangan. Dalam program pengembangan usaha tani
kelompok tani juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan daya kinerja usaha tani serta membutuhkan pembiayaan modal seperti uang yang digunakan untuk membeli obat-obatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi usaha tani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Donatus Kami, NPM 12210034. Bantuan pemerintah diberikan kantor dinas pertanian kepada kelompok tani yang ikut berpartisipasi adalah sebagai berikut: 1. Alat-alat produksi, 2. benih, 3. pupuk, 4. obat-obatan, 5. modal. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sini saya akan membawakan materi bagian dari kesimpulan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya, Yeli Susampolo, NPM 12/2048. Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pengembangan tanaman padi dan jagung. Kondisi iklim, curah hujan, dan lingkungannya mendukung untuk membudidaya padi dan jagung. Memiliki lahan tanaman pertanian yang cukup luas, beberapa yang digunakan untuk merupakan modal yang cukup besar luasnya bekerja sebagai petani. Hanya saja perlu membangun persepsi baik kepada petani untuk membudidaya padi dan jagung dan juga sampai pasca panen. Hal ini memerlukan bantuan dan kerjasama dari pemerintah untuk meningkatkan potensi pengembangan padi dan jagung. Sekian dan terima kasih. Baik, inilah hasil dari presentasi dari kami yang sudah kami kerja bersama-sama. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu kita dalam proses pengerjaan ini. Sekian dan terima kasih.